Kalah jin. Apa pelajaran dari sini? Bahwa 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Jadi kalau ada orang hari ini masih nyari-nyari jin, itu bukan sama jin semua. Pakai sajen, pakai wangsit. Salah seorang kawan saya mau mencalonkan jadi kepala daerah, wali kota Pekanbaru, mau calon. Baru mau calon, dukun sudah datang. Apa kata dukun? Pak, Bapak nggak perlu kampanye, nanti cukup kami kasih kembang-kembang. Lalu gimana? Mereka masuk ke dalam kotak suara, langsung yang terbayang wajah Bapak dan nyoblos Bapak. Gimana caranya? Bayar mahar Bapak. Artinya apa? Money politik dengan setan politik itu lebih kurang saja. Dia berkawan semua. Jadi cerita masalah jin, setan sudah kalah pada zaman Nabi Sulaiman. Yang menang itu siapa? Manusia. Manusia yang punya apa? Manusia yang punya teknologi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak-bapak Kawak dan Kasubag, adik-adik pimpinan organisasi kemahasiswaan yang tak dapat saya sebut satu persatu, para gubernur BEM, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hampir setahun lamanya Provinsi Riau tidak punya gubernur. Gubernur yang lama ditangkap KPK. Gubernur yang baru tak diangkat-angkat. Rupanya kedua gubernur itu di sini dua-duanya. Mudah-mudahan mereka menjadi gubernur Riau insyaallah. Punya gubernur itu biasa, tapi gubernur yang ngefans sama Ustadz Abdul Somad baru sekali ini. Oleh sebab itu kehormatan buat saya diundang di hari yang cerah, yang tadi malam banyak orang susah hati karena pagi ini mobilnya tak hidup, air masuk ke knalpot. Tapi kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Saya diundang menyampaikan dua hal. Pertama tentang Isra dan Mi'raj. Yang kedua kira-kira apa yang kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan. Isra Mi'raj ini problem, kata orang Arab muskil, karena Masjidil Haram letaknya di Saudi Arabia, sedangkan Masjid Nabawi letaknya di Palestina yang sedang dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Jaraknya lebih kurang 1500 km. Dari Palestina ke Mesir itu jarak lebih kurang sama dengan dari Kairo ke Jeddah. Saya berangkat haji tahun 2000 dari terusan Suez ke Jeddah 2 hari 2 malam naik kapal laut. Ongkos $100. Tinggal di atap, tidak pakai kamar. Mahasiswa, namanya Haji Koboi. Sampai di Masjidil Haram tak ada hotel, tak ada makan, tak ada tempat tidur. Tidurnya di rumah Allah SWT, Masjidil Haram. Kemana-mana bawa tas, bawa ransel. Ditangkap polisi karena tak boleh masuk. Nah, itu jadi kami mengalami masa-masa ketika jadi mahasiswa. 2 hari 2 malam terombang-ambing di Laut Merah sampai ke Jeddah. Tahun 2002 punya kesempatan baik naik pesawat Saudia Airlines 1 jam 40 menit. Tahun 2002, abad 21. Tiba-tiba ada seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku 14 abad yang lalu bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, pulang lagi, tidak sampai azan subuh berkumandang. Itu kan luar biasa. Semua mendustakan dia. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib dan Abu lainnya. Yang percaya sama dia cuma Abu Bakar. Karena dia percaya maka diberi namanya Siddiq. Siddiq artinya orang yang percaya. Maka karena dia percaya dipanggillah dia dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi cerita masalah orang tak percaya Isra Mi'raj ini dari dulu, dari Abu Bakar Siddiq sampai Abu Bakar Ba'asyir. Ada saja orang tak percaya.
Adik-adik bukan sekedar percaya, tapi juga mengajak orang percaya. Dan saya dipanggil ceramah karena orang-orang yang percaya ini. Mestinya saya yang mengajak mahasiswa ini satu-satu. Ayo pengajian yuk. Tapi kalian sudah menyiapkan tempatnya, disiapkan mikrofonnya, disiapkan karpetnya. Kalau saya tak datang, dosa besar dunia akhirat. Kalau ada ustadz tidak mau diundang mahasiswa, itu neraka jahanam tempatnya. Kenapa? Karena mestinya dia yang mengajak mahasiswa itu satu-satu. Karena mahasiswa ini anak muda, darahnya bergelora. Itu mahasiswa secara umum. Ditambahkan Pak Dekan lagi, mahasiswa teknik itu lebih hebat lagi ternyata. Keras dan panas. Macam arus listrik itu. Nah, jadi ketika saya sudah disiapkan begini, diberikan kesempatan bicara, wajib fardu ain hukumnya saya menyampaikan. Masalah ada orang lalu lalang, mau dengar mau tidak, itu terserah dia lah. Yang penting saya perhatikan saja yang mendengar ini. Karena kalau saya perhatikan yang lewat, hilang juga konsentrasi saya. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka tak percaya Isra Mi'raj ini? Ada 3 hal. Yang pertama, mereka tidak percaya karena mereka tidak mau membaca. Kalau saja mereka mau membaca dan bisa membaca, itu mereka bisa baca ada seorang nabi, orang barat menyebutnya King Solomon, nama bapaknya King David, orang kita menyebutnya Daud. David itu Daud, Solomon itu Sulaiman. Tapi orang kita tak percaya pakai nama Arab. Akhirnya sekarang lahir waktu dikasih nama bapaknya Ibrahim, dia tak percaya dipakainya nama barat, Bram. Nuh, itu nama Arabnya Nuh, dirubah mereka jadi Noah. Itu Noah, itu Nuh. Kenapa diberi nama Noah? Karena dia sejak goncangan besar bisa bangkit lagi. Itu karena setelah banjir bandang, bedanya Nabi Nuh dulu banjirnya banjir air, dia banjir video porno. Makanya dibuatnya naik lagi. Jadi artinya banyak nama-nama ini aslinya nama Islam, dirubah mereka, tapi orang kita ini tidak pede. Orang kita ini tidak percaya diri dari mulai nama sampai penampilan. Alhamdulillah, adik-adik semua rambutnya masih hitam. Di tempat lain sudah ada yang pirang. Rambut pirang, hidung pesek. Rambut pirang, anting banyak. Diajak bahasa Inggris tak bisa. Where are you come from? Lubu Aluang. Parah aja. Oleh sebab itu kalian masih percaya diri dengan rambut kalian, masih percaya diri dengan jilbab panjang, masih percaya diri istiqomah, walaupun anak hukum, walaupun anak teknik. Ini luar biasa. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab ini tidak percaya Isra Mi'raj karena mereka tak bisa baca. Kalau mereka bisa saja baca, mereka baca tentang bagaimana King Solomon, Sulaiman ini akan kedatangan tamu. Nama tamunya itu dari kerajaan, namanya kerajaan Sabah, yaitu seorang perempuan. Sabah dipimpin ratu, bukan raja, namanya Ratu Balqis. Orang saking inginnya punya anak cantik, dikasih nama Bilqis atau Balqis. Balqis sudah mau datang. Sulaiman ingin memberikan kesan pertama yang luar biasa kepada Balqis, supaya nanti ketika Balqis sampai ke istana Sulaiman, Baskir terheran-heran, terkejut dia. Oh, amazing, luar biasa, ajib, kok bisa kursi saya sudah sampai? Kenapa kursi saya sudah sampai padahal saya 3 bulan naik onta dari Palestina, dari Yaman ke Palestina? Jadi Nabi Sulaiman ini cerdas. Dia ingin menunjukkan kehebatannya kepada Balqis, supaya nanti kalau Balqis sudah terpukau, akhirnya dia akan masuk Islam. Nah, jadi kenapa anak-anak gadis kafir tidak tertarik sama orang Islam? Karena orang Islam itu tidak memukau, gaya tak mandi, baju masam, semua orang mau terpukau. Jadi Sulaiman itu dia mau menampilkan sosok yang luar biasa. Bagaimana supaya Balqis tertarik masuk Islam? Bagaimana cara Sulaiman? Sulaiman tidak pasang umbul-umbul. Sulaiman tidak tempahkan baleho 2 meter kali 3. Lalu apa yang dipasang Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian ini yang bisa membawa kursi Balqis sebelum Balqis sampai? Kumpulkan Sulaiman semua, kepala badan, kepala kantor, kepala dinas, kepala yang tak berkepala, semua dikumpulkan.
Lalu ditanyanya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kursi Balqis sebelum Balqis sampai? Wa qala ifritum minal jin. Baca kisah ini dalam surat An-Naml, surat semut. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Ternyata ada salah satu kepala dinas itu namanya Ifrit. Ifrit itu jin. Hebatnya Sulaiman, itu anggotanya tidak hanya manusia, jin juga ada. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis. Bedanya jin zaman Sulaiman sama jin sekarang. Jin sekarang kalau diminta buat sesuatu, dia nanya, wani piro? Jin nama Nabi Sulaiman, sanggup kamu memindahkan kursi Balqis? Ya, saya sanggup. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat duduk. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama tuh? Adik-adik tegak, hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. 5 detik tegak dari tempat duduk. Sulaiman, sebelum engkau tegak dari tempat duduk, kursi Balqis sudah datang ke sini. Berapa lama? 5 second. 5 detik. Nabi Sulaiman tak puas, kelamaan 5 detik. Ada yang lebih cepat tak? Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki, bukan jin. Berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu dari Alkitab, Al-Quran. Namanya Asif bin Balkhiyah. Namanya Asif bin Balkhiyah. Sampai ke Bandung robah jadi Asif. Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, 3000 km. Naik pesawat sekarang 3 jam. Berapa lama? Sanggup lebih cepat atau lebih lama? Berapa lama? Asif ngaku, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sulaiman, sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Waktu itu Sulaiman sedang begini. Begitu dia berkedip, sampai. Siapa yang bisa mewujudkan ini? Triple T tadi. Teknik tetap terdepan. Itu anak-anak teknik nilai yang bisa mewujudkan. Tahun 2040 Ustadz Abdul Somad memanggil semua sarjana. Siapa di antara kalian yang bisa membangun masjid Islamic Center terbesar sedunia, akan kita bangun di Riau? Datang anak teknik. Sebelum mata Ustadz berkedip sudah muncul. Begitu. Maka yang menang. Jadi kursi Balqis itu pindah dari Yaman ke Palestina itu ditenderkan oleh Sulaiman. Ditenderkan, gak main tunjuk. Enggak, ditender. Siapa yang paling cepat? Ternyata yang cepat itu Asif bin Balkhiyah. Maka dia pakai prinsip lebih cepat lebih baik. Walaupun dia bukan Golkar. Nabi Sulaiman itu prinsipnya lebih cepat lebih baik. Kalah jin. Apa pelajaran dari sini? Bahwa 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Jadi kalau ada orang hari ini masih nyari-nyari jin, tahun 2016 masih nyari jin, friend, liburannya mau kemana? Mau kurat pantai selatan Yogyakarta. Ngapain? Mau ketemu Nyi Roro Kidul. Aduh, terlambat kamu hidup. Mestinya hidup 3000 tahun yang lalu. Zaman Nabi Sulaiman aja jin dah kalah tender. Sekarang yang terkenal di Jakarta itu semuanya berkawan dengan jin. Siapa? Ki Joko Bodo berkawan sama jin. Siapa lagi? Ki Gendeng Pamungkas berkawan sama jin. Siapa lagi? Hantu-hantu, artis-artis itu minta semua. Yang kemarin berseteru dengan Adi Bing Slamet. Siapa namanya yang bininya banyak betul? Saya payah ngapal nama artis nih. Kan? Hafal kan? Yang Subur. Itu berkawan sama jin semua. Pakai sajen, pakai wangsit. Salah seorang kawan saya mau mencalonkan jadi kepala daerah, wali kota Pekanbaru, mau calon. Baru mau calon, dukun sudah datang. Apa kata dukun? Pak, Bapak nggak perlu kampanye, nanti cukup kami kasih kembang-kembang. Lalu gimana? Mereka masuk ke dalam kotak suara, langsung yang terbayang wajah Bapak dan nyoblos Bapak. Gimana caranya? Bayar mahar Bapak. Artinya apa? Money politik dengan setan politik itu lebih kurang saja. Dia berkawan semua. Jadi cerita masalah jin, setan sudah kalah pada zaman Nabi Sulaiman. Yang menang itu siapa? Manusia. Manusia yang punya apa? Manusia yang punya teknologi.
Itulah yang tidak ada sekarang. Sebelum mata berkedip. Abdul Somad tanggal 5 September 2000. Oh, belum 2000. Tanggal 5 September 1998 menginjakkan kaki ke negeri 1000 menara. Afrika Utara, ibu kotanya Kairo. Melihat sungai Nil. Oh, selama ini nengok sungai Siak. Nengok makam Fir'aun, piramid menjulang. Di dalam batu itu ada 3 makam. Hebat ini Mesir. Foto-foto lah. Foto. Lalu kemudian fotonya dibawa ke tempat cuci cetak. Masuk hari ini, siap cetak besok. Habis itu pergi ke kantor pos, namanya di Atabah. Sampai di Atabah, kantor pos Kairo, masukkan surat. Tulis dulu, malam, ngarangnya jam 1 malam, biar lebih khusyuk. Kirimkan. Dikirim seminggu baru sampai ke Pekanbaru. Habis itu orang tua balas pula seminggu lagi. 15 hari barulah terbalas cerita. Sempat lupa apa isinya. Itu saya 2016, 1998. Hari berganti, musim berubah. 18 tahun setelah zaman saya, sekarang sudah 2016. Adik-adik saya yang kemarin mau berangkat, begitu mereka berangkat, langsung foto-foto dikirimnya ke WhatsApp saya. Berapa lama? Kata WhatsApp, sebelum matamu berkedip, fotomu sudah sampai. Cobalah. Ini acara foto-foto kirim. Sebelum mata berkedip sampai. Ada Pak, saya nggak sampai-sampai, paket habis. Paket penuh insya Allah sampai. Artinya apa? Memang teknologi sudah mencapai puncaknya, tapi baru sebatas foto dan surat. Adapun minta kirimkan mikrofon, siapa yang sanggup saya kirimkan mikrofon ke Jakarta sebelum duduk dari tempat duduk atau sebelum berkedip, belum ada bisa. Ada Pak, namanya apa? Tiki, titipan kilat. Pergilah ke Tiki. Pak pegawai Tiki, ya bisa kirim mikrofon ke Jakarta, kawan saya ada perlu di Ciputat. Ya, katanya ini punya dia, bos, tak tahu tahap apa di dalam. Berapa hari sampai? Sebentar ya Pak, kita lihat kalender dulu. Waduh, 4 hari Pak. Kok bisa lama betul 4 hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Harpitnas, hari kejepit nasional. Pegawai libur, tolong nomor HP Bapak. Nanti ini kalau tak sampai Bapak bisa hubungi kami. Artinya apa? Belum ada orang sampai hari ini sanggup seperti yang dilakukan Asif bin Balkhiyah. Kalau ada orang mendustakan kisah dalam Al-Quran itu kafir. Saya percaya sholat, tapi kisah Sulaiman tentang kursi Balqis tak percaya, kafir. Karena Quran itu sepaket. Terimalah dia dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini tantangan ke depan bagi orang Islam, bahwa kemampuan kita mengirim foto dan surat. Your letter has been sent. Suratmu sudah sampai. Kata yahoo.com, kata google.com, kata gmail.com, kata hotmail.com. Baru sebatas file. Itu pun yang dikirim 100 megabyte. Kalau sampai 1 giga, seminggu nunggunya baru sampai. Putus kontak, ulang dari awal. Susah. Ini yang pertama. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Awalnya saya mau jelaskan panjang lebar tentang membaca, tapi karena sudah ada satu sampel anak teknik yang baca Quran, tak perlu lagi. Saya menganggap itu sampel. Begitulah semuanya. Husnuzon saya begitu. Apakah itu satu aja? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas semuanya standarnya itulah insyaallah. Di beberapa tempat acara lama dimulai. Kemarin di Jakarta tabligh akbar, Qori sengaja diundang dari Medan, namanya Darwin Hasibuan, juara internasional. Dikumpul orang seluruh dunia ini, Darwin nomor 1, juara internasional. Andai dibuat musabaqah dunia akhirat, dia juga juara 1. Saking hebat. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai. Tapi orang tidak kaget. Kenapa? Pemain naturalisasi. Qori jemputan. Triple T tidak begitu, langsung. Asli kan, bukan jemputan kan? Asli, anak teknik. Semua dia tahu. Ilmu teknik oke, non mati berjumpa dengan qab tahu. Min qablikum.
Ngaji mantap, dunia hasanah, akhirati hasanah. Simple, mantap. Itulah yang mau diwujudkan di dunia ini. Sekarang ini ketemu dengan dua orang, yang satu tekniknya hebat, IP-nya 4, baca Quran tak bisa, mati su'ul khotimah. Yang satu lagi ustaz, mantap, gaptek, gagap teknologi, SMS pun tak tahu, HP-nya untuk nerima aja, itu pun pakai warna, nerima warna hijau, mati warna merah. Parah aja. Jadi di sini ketemu dua itu. Nah, selesai yang pertama. Kenapa mereka tak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tak bisa membaca. Yang kedua, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka itu tidak paham ilmu sains, teknologi, medis. Ini bagian dari ajaran agama Islam. Jangan katakan ini ilmu dunia. Saya amat sangat tersinggung kalau diundang di kantor dinas, di universitas, Pak Ustadz, tolong Ustadz ceramahi kami tentang akhirat. Kami sudah capek dengan dunia. Dianggapnya saya ini orang akhirat. Ceramah dari kantor dinas, Pak Ustadz, kami ini sudah capek dengan kehidupan dunia ini. Tolonglah Ustadz bahaskan tentang kematian. Maksud Allah? Jadi maksudnya kalau nengok saya ingat mati. Nengok saya ingat mati, mentang-mentang saya kurus bilang mau mati. Ini tak betul. Karena orang Islam itu justru doanya yang pertama fid dunya hasanah. Dunia dulu. Gimana mau dapat akhirat kalau dunianya morat-marit? Nah, oleh sebab itu maka dunia. Lalu kemudian bagaimana dengan ilmu dunia ini? Salah satu ilmunya ada namanya fisika. Sebetulnya menjawab Isra Mi'raj ini tak perlu anak S1, tak perlu anak teknik, anak hukum tak perlu. Anak SMP kelas 3 bisa menjawab misteri Isra Mi'raj. Apa itu? Mereka kelas 2 sudah belajar tentang fisika. Dalam fisika ada dibahas tentang kecepatan cahaya. Itu motor cepat. Ah, digasnya langsung. Itu motor cepat 120. Tertulis di situ memang 140, tapi 120 pun kalau digasnya itu sudah 120 itu pipinya lagi gini. Gas 140 tercabut bulu mata. Yang ini agak cepat sedikit, itu 160, walaupun tertulis 180. Tapi yang paling cepat itu pesawat. Pesawat itu 1000 km sejam. Maka kalau kita naik Garuda ke Madinah, ke Makkah 9 jam. Kenapa? 1000, 9.000 sampai. 120, 160, 180, 1000 per jam. Cahaya berapa kecepatannya? 300.000 km per detik. Bagi yang lupa, buka lagi google.com. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Bisa dibuatkan soal. Jika kecepatan cahaya 300.000 km, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500. Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra? Untuk tes CPNS. Soal skolastik. Saya ikut tes dosen tahun 2008. 2008 ada tes dosen 30 orang. Dosen UIN. Saya ikut mendaftar. Saya bawa ijazah saya. Naik ke lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya UIN menerima dosen, Bu. Iya. Saya mau daftar. Mohon maaf ya Pak, kalau dosen harus S2. Enggak yakin dia saya S2. Habis itu saya tunjukkan ijazah saya, dibaca-bacanya, lama dia menung. Apa ini kata dia? Rupanya dia tak bisa bahasa Arab. Padahal itu S2 dari Maroko. 13 negara saya lewati untuk mengambil ijazah itu. Dia tak bisa baca. Waduh. Panggil atasan kamu, saya bilang. Dibaca sama atasannya. Ini S2 ini. Udah, singkat cerita lulus. Habis itu ujian tertulis. Bahasa Arab 50 soal, bahasa Inggris 50 soal, TPA 100 soal. Saya sangka TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran. Rupanya tes potensi akademik. Pertanyaannya tak ada kait-mengait dengan jurusan saya hadis. Saya S2 hadis, sekolah di Darul Hadis, mau mengambil formasi dosen hadis. Yang ditanyakannya, Tono, Tini dan Tony bekerja di warnet.
Tini bekerja di waktu pagi, Tono bekerja di waktu malam. Tono dan Tini tidak bekerja sama karena mereka pernah pacaran. Pada jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Saya tak jawab. Ngapain saya jawab? Buang-buang waktu. Susah saya lewati. Yang mudah saya jawab. Habis itu selesai, saya tengok kawan merengut semua. Kok gimana, Man? Aku banyak dapat jawab. Saya bilang, asal susah saya lewati. Kamu habis waktuku gara-gara Tono, Tini dan Tony. Itulah ente goblok. 4 tahun di Mesir mau dibodoh-bodohi sama Tini, Tono dan Tini. Jadi soal-soal ini tak mendidik. Kenapa? Karena yang membuat soal itu juga agak-agak gila. Tak paham agama. Coba kalau yang buat soal itu anak-anak yang hobi pengajian gini, pasti soalnya dia buat. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, berapakah jarak yang perlu waktu diperlukan untuk Isra Mi'raj? A. 0,3, B. 0,2, C. 1/4 detik, D. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Inilah orang-orang yang buat soal ini mesti bernapas agama. Sekarang banyak orang psikologi, fisika, kimia, FKIP, teknik, pertanian, dia beragama cuma 3 kali. Pertama waktu lahir akikah beragama, kedua waktu nikah di Masjid Agung An-Nur beragama, yang ketiga sholat jenazah. Hampir tak pernah disentuh agama. Di terakhir itu pun imamnya baik, bukan main, dia tanya, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya jahat. Dia beragama cuma 3 kali aja. Lahir, nikah, mati. Itu tak terjadi sama kalian semua. Nah, Pak Ustadz bilang cahaya. Apa hubungan cahaya dengan Isra Mi'raj? Yang Isra Mi'raj itu 3. Yang pertama Jibril. Jibril itu jismun nuraniun. Nur dalam bahasa Inggris light. Light, cahaya. Lalu kemudian dalam bahasa kita cahaya. Sedangkan setan nar. Apa beda nur sama nar? Nur cahaya, nar api. Burak diambil dari kata al-barqu. Yakadul barqu, hampir saja kilat. Yaqtafu absarahum, menyambar mata mereka. Kilat itu adalah cahaya. Jibril cahaya, Burak cahaya. Sekarang Muhammad. Apakah Muhammad itu cahaya? Kita baca doa dia. Adik-adik yang selalu sholat tahajud malam, ini selalu dibaca dalam doa tahajud Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Oh my God, please make my heart light. Jadikan hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, telingaku cahaya. Wa fi basari nura, pandanganku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, depanku cahaya. Wa min khalfi nura, belakangku cahaya. Wa min fawqi nura, atasku cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawahku cahaya. Waj'alni nura, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Maka kalau begitu ada 3 cahaya. Jibril cahaya, Muhammad cahaya, Burak cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan 300.000 km per detik. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak meyakini itu? Karena mereka tidak pernah terdaftar di SMP manapun. Itu saja. Andai mereka mau bersekolah, alhamdulillah. Sekarang di Pekanbaru, SMP IT, SD IT, Islamic Boarding School, macam-macam. Dulu orang tua tidak mau menyekolahkan anak ke pesantren. Anak bapak kenapa nggak dikirim ke pesantren? Kasihan Pak Ustadz, pondok macam pondok durian. Memprihatinkan. Sekarang alhamdulillah namanya sudah canggih. Apa namanya? Islamic Boarding School. Wah, IBS. Orang tua pun bangga. Anak bapak ke sekolah di mana? Islamic Boarding School. Walaupun isinya sama aja. Casingnya aja beda. Pergilah saya ke sekolah, salah satu sekolah unggulan di Provinsi Riau. Tausiah nih, pembekalan. Pas mau diparkir, diantar sama kepala sekolah sampai ke parkir. Saya tanya, Pak Kepala Sekolah, ya, berapa pelajaran agama di sekolah ini? 6. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, metodologi studi Islam, dan sejarah Islam Asia Tenggara. 6. Oh, mantap. Artinya apa? Ini mata pelajaran 6 ini di sebagian tempat dipres jadi 1. Apa namanya? PAI, Pelajaran Agama Islam.
disingkat DPAI. Karena mau cepat ngomong PAI. Apa pelajaran kamu tadi? PAI. Maka sesuailah dengan itu. PAI itu artinya kan sudah pergi. Mana pelajaran agama? Lah PAI-nya lah. 6 pelajaran dipres jadi 1, dikemas menjadi 16 tatap muka, potong mid semester, potong semester, potong akhir semester, tinggallah menjadi 13, tak masuk 3 kali, tinggal 10. Selama 10 itu pun kerja di dalam update status saja. Apa yang mau diperoleh ketika menjadi sarjana? Alhamdulillah, di perikanan saya diundang, di teknik diundang, di hukum diundang. Artinya apa? Ini orang-orang penuh kesadaran tinggi. Dia paham negara ini tidak memfasilitasi dia untuk menjadi orang beragama. Agama dibuat hanya pelengkap penderita. Maka dia mencari sendiri. Dicarinya agama itu sendiri. Lewat kajian-kajian mereka buat. Mereka tidak pernah dibayar. Mereka tidak pernah diberikan support. Bahkan kadang dicemeh. Tapi di situ letak nilai jihadnya. Saya melihat, mau di fakultas apa, mau di jurusan apa, ada saja orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengurus agama ini. Makanya kalau mahasiswa ngundang saya, Pak Ustadz datang ya, acaranya jam berapa? Jam 11 malam. Jam 11 malam mereka undang saya di Jalan Delima. Anak HMI ketemu, datang saya. Kenapa? Karena inilah yang akan diharapkan ke depan. Ini ceritanya kenapa saya tertarik ngasih ke mahasiswa ini. Pulang dari Rokan Hulu tahun 2013, Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Saya bilang sama seorang profesor, saya satu mobil sama profesor, Pak Prof, ya, saya sudah putus asa menengok dunia ini Pak. Kalau Ustadz putus asa apalagi umatnya katanya. Memangnya ada apa Pak Ustadz? Aparat hukum yang diharap mengatur hukum malah tertangkap berjual narkoba dengan tahanan, narapidana narkoba. Profesor, doktor, pembantu rektor 3 bagian kemahasiswaan yang diharap akan memotivasi mahasiswa tertangkap pesta sabu di hotel bersama mahasiswa. Artinya puncak. Yang belum tertangkap ustadz belum lagi sampai ada. Nauzubillah, yang sampai tertangkap. Saya tak terbayang kalau sampai ustadz pecandu narkoba. Pilot 300 penumpang di belakangnya memberikan nyawanya ke pilot. Pilot itu nampaknya tegar. Rupanya dunia ini sudah rata. Dia pun mabuk juga rupanya. Bayangkan itu, sudah hancurnya dunia. Polisi kena, hakim kena, jaksa kena, dosen kena, profesor kena. Di mana lagi harapan Pak? Saya bilang ada harapan Pak Ustadz. Mana itu? Anak-anak muda kita yang masih hijau-hijau. Inilah yang hijau-hijau. Walaupun udah agak-agak kuning sedikit. Masih hijau. Artinya kita gantungkan harapan ke mereka ini. Kalau ada orang mengatakan ini generasi sudah hancur Pak Ustaz, layaknya dibom atom aja semua lalu tumbuh baru. Enggak, saya mengatakan tidak. Ini dimotivasi. Mereka nilai akan melanjutkan Islam di ke depan. Tahun 2040 akan ada lagi Isra Mi'raj di tempat yang sama dengan pentas yang sama, tapi tulisan sudah berubah. Tahun 2040. Siapa yang akan hadir? Reuni anak teknik dan anak hukum 2040. Datang semua. Saat itu saya tidak lagi melihat mahasiswa. Saya lihat di situ ada kepala kantor, ada kepala kanwil, ada gubernur. Di sudut sana ada anggota legislatif, ada pula calon wali kota. Dari mana Pak Ustaz tahu dia calon? Dari tadi nyebar kartu nama. Tolong coblos ya, tolong coblos ya, tolong coblos ya. Inilah yang akan menolong agama ini. Tahun 2040 Abdul Somad waktu itu umurnya 63 tahun. Ceramah tak bisa lagi tegak begini, pakai kursi. Tangan pun tak bisa tegak, sudah mulai menggeletar. Assalamualaikum. Judul pengajian kita Sakaratul Maut. Tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Dulu yang pernah saya ceramahi 2016, 30 tahun yang lalu, mereka sekarang sudah bangkit menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan integrated curriculum. Diintegrasikan antara kurikulum agama dengan sains. Dia boleh jadi anak teknik, dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi profesor, dia boleh jadi apapun. Maka datang seorang berkewarganegaraan Palestina, namanya Ismail Raji Al-Faruqi. Dia guru besar Islamic Studies di Connecticut, Amerika, namanya Temple University.
Dia yang punya ide pertama tentang integrated curriculum, mengintegrasikan antara agama dengan sains. Karena dia melihat Islam ini tidak akan bangkit dengan radikalisme, meledakkan kedutaan Amerika, membunuh orang Jerman, itu tidak membangkitkan Islam. Kalau Islam mau bangkit, dia harus bangkit dengan sains, dikawinkan dengan Islam, maka akan muncul sarjana-sarjana yang Islam. Dia berharap besar dengan Republik Indonesia. Maka tim ini pun datang ke Jakarta menjumpai Presiden Soeharto di Istana Negara. Presiden, ya, kami gantungkan harapan kami ke Republik Indonesia. Kami ingin membuka IIU, International Islamic University di Indonesia. Karena ini negeri terbesar sedunia, jamaah haji terbanyak sedunia, dan negeri muslim terbesar di dunia. Kami mau pusat Islam di sini. Apa kata Soeharto? Ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kata dia, membuat universitas internasional di Jakarta itu hanya akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Siapa yang membisikkan dia? LB Murdani. Oleh sebab itu batallah didirikan IIU. Berita itu didengar oleh Anwar Ibrahim, yang saat itu dia ketua ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Statusnya waktu itu Deputy Prime Minister, Deputi lantai 1 di bawah Duta Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Waktu itu hubungan mereka masih mesra, sampai akhirnya terjadi golakan politik. Maka didirikanlah di Gombak. Saya sampai ke Gombak melihat IIU, International Islamic University. Dua, satu di Malaysia, satu di Pakistan. Di Pakistan di Islamabad, namanya IIU juga, Islamic International University, yang ingin melahirkan sarjana-sarjana muslim baru. Dalam satu hembusan nafasnya dia bisa bicara sains, dia juga bisa bicara teknologi. Dalam satu hembusan nafasnya dia bisa bicara tentang hukum konvensional, sarjana hukum, SH, MH, PhD, filosofi of doctor dari mana? Leiden University, tapi juga paham hukum fikih, halal, haram, makruh, mubah. Makanya kalau ada anak-anak hukum datang ke saya, anak hukum Unri, Pak Ustadz, ya saya ada rencana S2 tapi masih bimbang. Kenapa? Ini makin banyak ilmu saya makin cepat masuk neraka. Kenapa begitu? Ini hukum-hukum Belanda, hukum orang kafir Pak Ustadz. Terus lanjutkan. Saya bilang, loh kok Ustadz malah motivasi saya? Terus lanjutkan sampai MA, sampai MH, SH, MH, ambil PhD seperti dulu Adnan Buyung Nasution. Pergi kamu ke Leiden Belanda, ambil hukum itu ke sana. Setelah pulang, kamulah yang akan membela orang Islam. Dirikan LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Islam. Orang-orang yang susah, kamu yang akan bantu. Saya tak paham itu hukum, kalian yang belajar itu. Tapi di samping itu agama kalian juga mantap. Kalau hukum ini kalian tinggalkan, nanti siapa yang megang hukum itu? Ruhut Istanbul. Siapa yang megang hukum itu? Hotman Paris Utapea. Siapa yang akan megang hukum itu? Orang Islam. Jadi apa? Politik. Ambil fakultas politik, sospol, pegang. Ya kasus yang terjadi sekarang gimana? Orang banyak mengajar Islam jangan politik, Islam jangan politik, Islam jangan politik. Akhirnya politik siapa yang megang? Ahok. Siapa yang megang? Hati. Kalau yang megang Hizbut Tahrir tak apa-apa, Haritanu. Oleh sebab itu ini semua jangan sampai ditinggalkan. Saya tidak senang dengan orang yang dulu sebelum ngaji bawaannya garang, setelah ngaji ciut. Kamu rencana mau S2 kemana? Saya tak mikir lagi Pak Ustadz, ini pun rasanya udah mau mati. Itu bukan ajaran Islam. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Buatlah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Seakan hidup selamanya. Friend, rencana habis S1 di mana? S2. Habis S2 di mana? S3. Habis S3 di mana? Postdoktor. Habis postdoktor di mana? Profesor. Habis di mana? Mati. Begitu. Ini enggak. Tak jelas. Bawaannya mau mati aja. Itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan dalam satu hembusan nafasnya keluar filsafat, keluar Islam. Filsafatnya jalan, Islamnya jalan. Dia disebut sebagai second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher bukan orang barat. Siapa second teacher dalam filsafat? Al-Farabi, orang Islam. Yang mampu menjelaskan filsafat Yunani. Second teacher Al-Muallim As-Sani, guru kedua filsafat bukan orang barat, Al-Farabi. Ketika diterjemahkan buku-buku dari Yunani masuk ke dalam perpustakaan Islam, datang orang Islam menulisnya, maka keluarlah buku yang berjudul Al-Qanun Fit Tibb. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Canon of Medicine. Itu dari bahasa Arab, qanun,
ditulis canon, dibaca kanon. Kenapa disebut kanon? Karena dia tak bisa menyebut konun, banyak lemak babi di lehernya. Ini The Canon of Medicine. Saya melihat buku ini dengan nyata dengan kepala saya sendiri, tebalnya 2 jilid di perpustakaan Maroko. Saya lihat, The Canon of Medicine, saya buka, saya tak paham isinya tentang urat, tentang darah, tentang kulit, tentang tulang, tentang pisau bedah. Siapa yang menulis? Ibnu Sina. Sampai ke barat dirubah menjadi Avicenna. Jadi ke depan mau jadi sarjana teknik, mau jadi sarjana apapun, tapi dalam hembusan nafasnya adalah Islam. Sarjana teknik jadi sarjana teknik bisa apa saja. Dia menghidupkan masjid secara fisikly, menghidupkan semangat masjid. Dia yang azan, dia yang menghidupkan jamaah. Bahkan omongannya lebih diyakini orang. Kenapa? Karena dia bukan dipahami sebagai the holy man. Dalam Islam tak ada holy man. Dalam agama lain ada holy man. Biku, biksu, pastor. Biku, biksu, pastor. Dalam Islam tak ada. Kewajiban mengajak orang ke jalan Tuhan itu kewajiban bersama. Saya sudah bicara 40 menit. Yang kita bahas baru 2. Yang pertama, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tak bisa membaca. Yang kedua, Abu Jahal, Abu Lahab tidak terdaftar di SMPIT manapun. Yang ketiga, saya berangkat dari Ciledug. Ada makcik saya di Ciledug. Berangkat dari Ciledug habis sholat subuh sampai di Cengkareng jam 6. Naik pesawat. Pesawat berangkat jam 6. Duduk di tepi. Ada kaca luar, ada kaca dalam. Kaca luar, kaca dalam. Di antara kaca luar, kaca dalam ada nyamuk. Heran saya, kok bisa nyamuk masuk pesawat? Aku aja periksa KTP 3 kali. Pantaslah pesawat Indonesia tidak lulus sertifikasi pesawat internasional. Pesawat kita lama tak boleh. Garuda tak boleh terbang ke Eropa. Jerman tak mau terima. Tak lulus. Inilah gara-garanya ada nyamuk di pesawat. Akhirnya jam 6 pesawat pun berangkat sampai Bandara Sultan Syarif Qasim II, Simpang 3, 7.40. Jam 6 berangkat, 7.40 sampai. Saya pun turun karena sibuk ngurus koper, tak sempat saya nengok nyamuk itu keluar apa tidak. Yang jelas andai nyamuk itu keluar lalu ketemu dengan nyamuk-nyamuk di Simpang 3, lalu nyamuk Simpang 3 nanya, "Waang dari mana?" Kata nyamuk Cengkareng, gue dari Jakarta. Emang lu mau apa? Bangkit jam berapa? Berangkat jam 6. Sampai Pekanbaru 7.40. Galaklah sado nyamuk Simpang 3. Mana ada dalam sejarah nyamuk, ada nyamuk bisa terbang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dalam waktu 1 jam 40 menit. Ini nyamuk ngawur, bullshit loh, kata dia. Kenapa dia tak percaya? Karena dia sangka nyamuk itu terbang sendiri. Dia tidak tahu nyamuk itu bukan terbang sendiri, tapi nyamuk itu diterbangkan. Yang menerbangkannya siapa? Lion Air. Diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya baja dan dia tidak pakai darah, tapi dia pakai gas. Itu yang dijual malam Ahad, malam Minggu untuk dipasang anak-anak muda. Maka motornya seperti pesawat, dicampur minyak pesawat. Saya pun mau dikasih mereka, jangan sih, nanti terbang saya. Artinya apa? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa memahami ini? Jawabannya, karena Abu Jahal, Abu Lahab tak pernah naik pesawat. Andai pernah aja dia naik Citylink sekali aja, insya Allah bisa tekunyahnya itu Isra Mi'raj. Maka adik-adikku sekalian, sering-seringlah kalian naik pesawat. Kalian jadi orang besar nanti insya Allah. Ketika kalian naik itu, oh ternyata itulah 3. Nanti kalau ada orang tak percaya Isra Mi'raj, kalian jelaskan. Aku tak percaya Isra Mi'raj. Itu sudah dibahas kemarin Ustadz Somad di Fakultas Teknik. Sudah kami bahas. Ada 3 katanya jawaban. Ada 3 jawaban untuk yang tak percaya Isra Mi'raj. Apa yang 3 itu? Itulah aku tak pula ingat tahap apa yang 3 itu. Kurang konsentrasiku karena kuihnya sedikit betul katanya. Saya udah dapat kue, bukan berarti. Artinya apa? Artinya bahwa ini rasional. Maka saya diminta menjelaskan, memperingati Isra Mi'raj Muhammad, persiapan mengikuti Isra Muhammad, rahasia ilmiah. Dia minta ilmiah. Sebetulnya kalau saya tak mau bicara ilmiah enak saja. Pak Ustaz, kami tak mau percaya Isra Mi'raj, neraka.
Nggak percaya Isra Mi'raj, neraka. Nggak percaya Isra Mi'raj, neraka. Pak Ustadz, gimana kok Isra Mi'raj itu bisa? Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Selesai. Ngapain saya bicara 45 menit? Enak aja sebetulnya mau ceramah Isra Mi'raj. Ayo, siapa yang nggak percaya? Saya Pak, neraka. Siapa yang nggak percaya? Neraka. Ada lagi, seat masih penuh. Masih ada, masih sempat lagi neraka. Bagaimana sih Pak perjalanan Isra Mi'raj? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Gimana sih Pak Isra Mi'raj? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Nah, selesai. Jadi nanti kalian, adik-adikku sekalian, mana tahu pulang kampung diundang orang. Buka www.youtube.com, tulis di search Abdul Somad Isra Mi'raj. Dengarkan agak setengah jam. Kalau panitia nelpon, Bapak di mana? Tunggu sebentar, setengah jam lagi. Kumpulkan bahan dulu. Kalau kebetulan ingat, sampaikanlah. Mana tahu begitu dibuka paket habis. Waduh, kacau nih. Mana nih? Datang aja kalian di situ. Wajib percaya Isra Mi'raj. Siapa yang tak percaya? Neraka. 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 Gitu caranya. Itulah caranya. Ini saya ajarkan. Semua harus diajarkan ke adik-adik kita ini. Apalagi tadi sudah dikasih tahu anak teknik itu katanya keras dan panas. Itu panas dia berapi-api. Neraka. Saya nggak percaya itu Isra Mi'raj. Mana mungkin bisa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Habis pembahasan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi, masih ada satu lagi. Itu saya ngasih contoh, mana tahu diundang mau cepat pulang, gitu caranya. Saya masih ada setengah lagi. Persiapan Ramadan belum. Ini panitia mau cepat aja. Nah, habis satu bagian sudah. Adapun isi Isra Mi'raj, ada rekamannya sudah. Banyak rekaman ceramah saya tentang isi Isra Mi'raj. Nah, sekarang tentang persiapan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Tentang Ramadan ini, langkah pertama adalah pada tanggal 29 Sya'ban. Hari ini kita sudah tanggal 3 Sya'ban. Hari Ahad 1 Sya'ban. Hari Isnin 2 Sya'ban. Hari Selasa 3 Sya'ban. Itu nama hari-hari itu sesuai dengan huruf Arab. Ahad 1, Itsnain 2, Selasa 3, Arbi'a 4. Maka jangan sebut minggu. Minggu itu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan Allah anak Bapa yang tunggal Yesus Kristus. Maka yang betul itu Ahad. Ini hari apa? Hari Ahad. Ahad itu hari apa? Kok kapan masuk Islam? Kalau dia tak tahu Ahad. Ahad. Ahad 2 Isnin sampai ke Kampar Sonein. Selasa 3. Arbi'a kata orang Betawi Rebo. Lu pergi ke mana? Pasar Rebo. Arbi'a Rebu. Khamis 5. Hari yang ke-6 berkumpul, namanya Jumu'ah. Kata orang Jawa Jumu'ah. Sampai Arab nanti Arab lungo. Lungo nanti Jumu'ah. Itu mau sholat Arab sholat Jumu'ah. Nek sampai orang Jawa yang ngerti, nek orang yang raiso. Terus bilang dino lagi gitu. Nah, tanggal 29 nanti tengok kalender 29 sore Raja Maroko namanya Muhammad V. Raja Maroko sekarang namanya Muhammad VI. Muhammad VI ini nama ayahnya Hasan II. Hasan II itu punya ayah namanya Muhammad V. Muhammad V itu punya ayah lagi Hasan I. Jadi namanya dibolak-balik aja. Hasan I punya anak Muhammad V. Muhammad V punya anak Hasan III. Begitu terus. Nama anak saya Abdul Somad, nama anak saya Haji. Nanti kalau anak saya punya anak lagi namanya Somad II. Haji punya anak Haji II. Haji II punya anak namanya Somad III. Rencana saya gitu. Jadi tak terlalu ribut hafal namanya. Nah, raja yang sekarang namanya Muhammad VI. Lalu Muhammad VI ini mengutus tim. Tim itu disebut nama timnya Ru'yatul Hilal. Ru'yah artinya melihat, bahasa Jawanya belum, bahasa Minangkabaunya mancatia. Akan dicarikan hilal. Kalau bulan itu bulan, namanya Badar. Makanya ada lagunya Tola'al Badru alaina. Kalau bulannya bulan namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Di Pekanbaru sudah jadi nama orang Pak Badar dan Pak Hilal. Nah, sore tanggal 29 jam 5 sampai azan maghrib, pandanglah ke
timur. Kalau mau nengok bulan, pandang ke arah barat. Ada satu skripsi dari Indragiri Hulu. Saya lihat skripsi itu. Katanya orang Indragiri Hulu, Melayu zaman dulu, mau nengok anak bulan pakai kain tipis. Kain tipis, bagaimana? Sedangkan di Maroko diutuslah tim ke tempat namanya Gurun Sahara untuk menengok anak bulan. Ada pun tempat kita tak bisa karena banyak gedung-gedung, banyak pohon, tak bisa. Maka dibuatlah teropong, diletakkan di atas gedung. Dulu Surya Dumai, ternyata lebih tinggi dari Surya Dumai ada namanya Premier, Hotel Premier di atas. Harga teropong itu 50 juta. Sejak dibeli sampai hari ini tak pernah nengok anak bulan. Asal dipasang, nampak asap saja. Nanti tanggal 29 kalian tengok. Petang ini kata berita di Rio Pos. Petang ini Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, Ketua Ormas, mereka naik melihat bulan. Belum pernah menengok bulan. Kenapa mereka tetap acara? Itu acara seremonial menengok anak bulan. Bahkan saya tengok banyak mereka tengok sambil megang hati. Update status. Status di bawah. Lagi melihat bulan nih. Haram nampak. Nah, andai ada saksi yang melihat dari mulai ujung Sabang sampai ke Timika, itu sudah dipasang teropong. Di Timika, di Mimika, di Papua, memang di sana itu tak ada, susah di sana. Jangan lihat teropong, celana panjang tak ada. Tapi dipasang untuk teropong untuk menengok anak bulan. Yang selalu teropong melihat anak bulan namanya di Cilincing. Cilincing itu teropong yang terletak di Jakarta Timur dekat dari Tanjung Priok. Kenapa? Karena di situ laut terlampau luas, selat sudah nampak anak bulan. Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Cilincing, maka dengan ini Komisi Fatwa menetapkan besok Ramadan. Itulah Komisi Fatwa. Saya ikut Komisi Fatwa karena saya anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Adapun Muhammadiyah, metodenya tidak ruqyatul bulan. Nah, ini perbedaan metodologi. Nanti kalau ada ditanya orang, kenapa sih Muhammadiyah itu puasanya hari ini, Muhammadiyah NU, Perti, MUI kok besok? Jangan tanya masuk neraka. Itu rumus tak betul. Kalau MUI, dia rumusnya ruqyatul hilal, mesti ruqyah, mesti nampak, walaupun pakai teropong. Sedangkan Muhammadiyah, dia pakai hisab, metodologinya hisab, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu falak, dalam ilmu Latinnya disebut dengan astronomi. Mereka pakai perhitungan pergeseran anak bulan mengelilingi matahari. Kalau menurut mereka pada waktu besok sudah jatuh nampak wujudul hilal, walaupun 0,5%, mereka tetapkan. Makanya hari ini Muhammadiyah sudah ketahuan kapan Idul Fitri. 5 tahun ke depan dia sudah bisa ketahuan, karena mereka tidak memakai ruqyatul hilal. Mereka cukup pakai hitung-hitung. Itulah yang tidak ada kesepakatan. Di Maroko gimana Pak? Maroko tidak pernah, karena di sana itu cuma satu raja yang mengumumkan, saya Raja Muhammad VI. Dengan ini mengumumkan besok puasa. Tempat kita terlalu banyak raja. Ada Betul Raja, ada Raja Singapura Raja, ada Raja NU, ada Raja Muhammadiyah, ada Raja Tarekat Nasrani. Setiap kampung ada raja. Akhirnya anak muda bingung. Aku bingung ini puasa 2 hari, puasa 3 hari. Kamu aku tak puasa lah. Gitu. Bisa baca. Paling tidak kalian bisa menjelaskan secara sederhana. Kakak rajin kajian di Fakultas Hukum sama Teknik. Ya deh, kami sering ikut pengajian. Ini kok bisa beda antara NU Muhammadiyah Perti? Oh, itu panjang ceritanya. Terus nggak cukup waktu untuk cerita, nanti lagi kita bahas. Cerita singkat. Ini ada 2 metodologi. Yang satu namanya ruqyatul hilal, dia mesti kelihatan walaupun pakai teropong. Yang satu lagi tidak perlu ruqyah, karena dia pakai hisab. Hisab itu apa? Falak. Falak itu apa? Astronomi. Asal menurut hitung-hitungan sudah nampak hilal, menurut hitungan, maka dijatuhkanlah. Dengan ini Muhammadiyah menjatuhkan besok puasa. Nah, jelaslah perbedaan. Oke, selesai. Lalu akhirnya diumumkanlah jam 7 malam. Berdasarkan penampakan anak bulan, maka dengan ini tadi nampak anak bulan. Kalau begitu bisa ke besok kita puasa. Maka malam itu langsunglah sholat, namanya sholat tarawih. Tarawih itu artinya apa? Tarawih itu artinya rest, istirahat, santai.
tarawih. Kenapa disebut sholatnya sholat santai? Karena Nabi setelah sholat 2 rakaat dia duduk santai sambil ngurut-ngurut kaki. Kenapa Nabi mesti duduk santai? Karena rakaat pertama ayatnya surat Al-Baqarah 2 juz 4. Ustaz selama di Pekanbaru pernah sholat pakai duduk santai? Tak pernah. Kenapa? Karena rakaat pertama ayatnya Alhaakumut Takasur. Rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Rakaat ketiga Inna. Untuk apa istirahat? Ayatnya cuma 3. Jadi kalau ditanya ini sholatnya apa friend? Tarawih. Tarawih itu artinya apa? Istirahat. Kenapa disebut sholat istirahat? Karena Nabi tegaknya lama. Makanya Nabi tak panjang-panjang rakaatnya, cuma 8 rakaat plus witir 3 11. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab tak sanggup ikut Nabi. Ikut Nabi sampai rakaat pertama 2 juz 4 2 jam. Tak sanggup. Maka Umar memendekkan bacaannya, dibuat 1 malam 1 juz. Tapi rakaatnya ditambah 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz membengkak lagi tarawih, jumlahnya menjadi 36. Bacaannya diperpendek. Jadi kalau begitu tarawih 3 versi. 11 23 36. 11 23 36. Rumusnya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Itu rumusnya. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya dua-dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Itu namanya sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Untuk apa Ustaz jelaskan cerita ini? Supaya nanti adik-adik bisa menyelesaikan masalah. Pergi KKN, KKN ke perbatasan Sumatera Utara, lalu lewat ke sana. Sudah mau bertinju orang kampung itu. Yang satu mengatakan tarawih harus 23, kalau tidak sah. Yang satu mengatakan sudah sah. Kamu ikut Nabi apa ikut Umar bin Khattab? Datang anak teknik dari Kudus. Ini kelain kenapa nih? Kelain kenapa? Ini Pak, mana pernah Nabi buat ini? Nabi kan buat cuma 11. Ini kenapa 23? Pak, tarawih itu ceritanya begini. Duduk. Begini ceritanya. Tarawih itu ada 3 versi. Nabi membuat memang 11, Bapak betul. Tapi ayatnya surat Al-Baqarah. Tak sanggup. Mana Umar bin Khattab diangkatnya Ubay bin Ka'ab jadi imam, bacaannya diperpendek jadi 23. Sebenarnya yang kedua ini betul, tapi ada lagi 36 rakaat. Oh, begitu ceritanya deh. Inilah ada dari Fakultas Syariah, kami teknik. Jadi kedatangan kalian menyelesaikan masalah. Saya tak ingin nanti masyarakat ngomong, alhamdulillah Pak Ustaz, sejak anak-anak itu datang selesai masalah. Bagus. Yang tak saya inginkan dulu kampung-kampung ini aman Pak Ustaz. Sejak anak teknik datang di sini hancur semuanya. Nih, kalian datang menyelesaikan masalah. Jangan menjadi troublemaker, tukang buat masalah. Begitu nampak wajahnya masalah. Belum nampak wajahnya, nomornya di HP nampak masalah. Betul itu masalah. Nah, habis itu lepas rakaat masa-masa selam itu sahabat Nabi itu ketika berhenti mereka bertasbih subhanallah subhanallah. Ada yang urut-urut kaki, ada yang tawaf. Sementara nunggu istirahat mereka tawaf. Maka kata Syekh Antia Sokor, itu dalilnya boleh berzikir di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbayang pola langsung. Tapi kalau bacaannya betul, pengalaman saya di sebagian masjid bacaannya tak apa. Amin, itu kenapa mau mencabut? Kalau begitu bagus tak usah baca. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak anak KKN dari Fakultas Hukum Umri datang kemari, yang selama ini bacaannya enggak jelas, setelah mereka datang makin tak jelas. Makin jelas. Mereka datang KKN,
ini bacaan kalian ini bagus, cuman kami yang dari Pekanbaru kurang bisa nangkapnya. Pak Bilal, ini kami tuliskan. Ditulis mereka di kertas, dibingkai mereka, dibuatnya bawah oleh KKN Fakultas Hukum dan Teknik. Tulisannya apa? Kaligrafi cantik. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil. Maka sejak itu mereka bacaannya betul. Mereka tinggal tengok. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil. Ini dah marah-marah. Bulan Ramadan marah-marah sama Allah. Allah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Sama Allah kok marah coba. Bayangkan ada pengurus masjid bawa proposal ke kantor gubernur. Kami minta menurut fikir saswe. Baca fikir. Gimana marah sama Allah SWT? Tapi kalau suaranya bagus. Subhanallah malikil mahmud. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada ibu-ibu di situ dengan Allah. Anak-anak cuma anak teknik. Kalau anak-anak gadis muda. Itu rupanya yang untuk punya kebun sawit sejauh mata-mata. Lalu kemudian pindah dari mulai tarawih ke witir. Habis tarawih pindah ke witir. Waktu pindah ke witir itu banyak ibu-ibu yang tidak ingat hitungannya berapa. Dia mau sholat ini tarawih apa witir? Maka datanglah qori yang suaranya bagus tadi. Apa kata dia? Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kalau tidak ada pengumumannya gimana? Gak boleh. Jangan salah. Gak boleh buat pengumuman. Saya mau tengok masjid yang tidak buat pengumuman begitu. Tak pakai Bilal. Gimana caranya? Jamaahnya nanya. Pak Imam, ini tarawih apa witir? Witir 3. Pak Imam, itu tarawih apa witir? Witir 3. Kan jelek sekali tak ada seninya. Tapi kalau kau tadi ada Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Nampaklah Islam itu ada seni. Tak marah-marah aja kawan. Sudah selesai sholat witir. Habis sholat witir tadarus. Tadarus itu artinya belajar bersama. Dibuat alam 10. Mohon maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10 satu lingkaran? Satu orang satu lembar, satu orang satu lembar, satu orang satu lembar. Maka 10 orang satu juz, 10 orang satu juz. Setiap malam 2 juz. Maka nuzul Quran langsung khatam Quran bersama. Kalau tadarus tak boleh merajuk. Ustaz dulu baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jalikal kok jalikal? Zalikal kitabu la raib. Mana ada raib? Raib mati ada. Itu ra. Zalikal kitabu la raib fi. Mana ada huruf fi? Raib fi. Lama-lama emosi dia. Kau berani kau tak tahu dia siapa? Hah? Ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Berani kau tegur? Dia jawab, Pak, kalau cuma lama di Arab onta lebih lama lagi. Bukan mau menyambungkan diri. Ini ngaji bersama. Ini waktu malam pertama terlalu semangat, malam kedua tak datang. SMS datanglah Bu, kenapa Bu gak datang? Sakit kali hati malam kemarin. Yang satu tetap datang, malam kedua datang tapi niatnya udah lain. Berapa salahnya? 1, 3. Malam kemarin kau tegur aku 5, rupanya kau 15. Ini kan mau belajar. Kenapa Ramadan jadi bulan pertikaian, pertentangan, konflik, berkepanjangan? Rusak Ramadan jadinya. Dah, selesai habis pulang ke rumah. Jangan lama-lama dihebohkan sinetron. Saya dikirimi video, ada nih anak kecil, mungkin ada yang dapat. Anak kecil kulit, tapi bahasa Minang. Awalnya itu utara ke utara aja kena dulu. Berusaha di bulan Ramadan jangan lagi dirusak oleh utara, Mahabharata, Asoka, Abad Kejayaan. Usaha apa juga? Jangan lagi rusak oleh itu. Habis semua. Pokoknya pulang sholat tarawih jam 5, jam 6, jam 7, jam 10 tidur.
Saya nggak biasa tidur jam 10, Pak Ustaz, gimana? Nanti malam pertama Ramadan itu makan antimu 2 biji. Insya Allah tidur, tapi jangan satu papan, nanti tak longgar. Insya Allah tidur. Jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 bangun, sholat tahajud. Selama ini sholat tahajud berat, tapi di bulan Ramadan bangun. Kenapa? Karena dia mau sahur. Itulah manfaat sahur. Banyak perempuan sekarang tak mau sahur. Kamu sahur? Enggak. Kamu sahur? Enggak. Kenapa? Diet. Diet puasa kok diet. Nama itu sombong dan aneh kok di syarat Ramadan. Diet ni lah hidangan. Rusak ibadahnya. Nah, lalu kemudian sholat dia, datang suaminya. Itulah indahnya kalau suami ini anak fakultas teknik dan fakultas hukum. Dibentangnya yang membangunkan suami, karena dalam hadis itu dikatakan yang membangunkan istri itu suami. Diambilnya air, dibangunkannya istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau nikahnya baru 2 bulan, wake up ini. Datang si istri dibentang sajalah. Si istri pun membentangkan sajalah. Setelah dibentang sajalah, majulah sang imam. Dulu dia meminta, aku memilih bukan karena kaya. Aku pun tahu kau datang pakai CV 100. Tapi karena aku tengok kau aktif pengajian, aku ingin kau menjadi imamku dunia akhirat. So sweet. Majulah si abang anak fakultas teknik tadi. Allahu Akbar. Tahajudnya sampai salam tak bunyi. Bang, saya kemarin nengok di Masjidil Haram itu sholat tarawih pakai sholat witir itu suaranya jahar kayak maghrib. Kok abang gak berbunyi? Adinda, abang pakai mikrofon dalam. Tapi jadilah mau dia maju ke depan. Kalau dapatnya anak teknik, dapat anak hukum, insya Allah berani maju ke dalam. Karena mereka terbiasa. Tapi kalau dapat anak fakultas lain, hancur. Suruh dia maju ke depan, maaf Adinda, kita kan emansipasi wanita, kau jalan maju ke depan. Kacau. Maksudnya jangan sampai salah pilih. Banyak adik-adik, anak-anak, adik-adik saya perempuan, jilbabnya panjang, orangnya baik, tapi setelah menikah hancur. Kenapa? Dapat suami anak baki, rambut merah, kuning, kelabu. Semua anting. Ini anting. Saya nengoknya, bibir saya pula gerak-gerak. Hancur. Tapi kalau dapat kalian anak teknik, beruntung bertuahkan. Dulu diajari sama orang tua, kalau jumpa cium orang tua, Assalamualaikum ma, apa kabar nek, datuk sehat. Sejak dapat anak pagi di pulang ke rumah, apa kabar ma? Oh, aduh, rusak semuanya. Begitulah pentingnya seorang imam dalam kehidupan. Dia yang membimbing kalian. Selesai sholat tarawih, sholat witir, habis itu sholat tahajud. Kalau sudah witir, jangan witir lagi. Tak boleh 2 kali witir subuh. Kalau mau witir setelah tarawih, nanti malam jangan witir lagi. Makanya kalau nanti ada nampak orang habis sholat tarawih pulang, itu kok pulang dia? Husnuzon, dia mau witir nanti. Walaupun tidak semua yang pulang itu mau witir. Banyak juga yang pulang itu pola. Memang saya tadi pola aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola. Nah, lalu kemudian dia pun pulanglah ke rumah. Habis itu siap-siap, istrinya pun masak. Lalu mereka pun sahur. Sahur itu sampai kapan? Sampai azan. Lalu tempat kita ada imsak. Itulah hebatnya Indonesia, mazhab Syafi'i ada imsak. Saya 2 tahun di Maroko, no imsak. Imsak is nothing. Tak ada imsak di Maroko. Kami, nama persatuan kami PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Maka saya tinggal di sekretariat PPI. Makan, sudah makan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih friend? Tanya kawan sebelah, gimana? Kata dia santai kawan, macam itu belum azan. Hebatnya di Pekanbaru di Indonesia ada namanya imsak. 10 menit sebelum azan sudah berbunyi sirine.
sirine itu jangan pahami sirine itu lampu merah, sirine itu lampu kuning. Apa arti lampu kuning? Makna lampu kuning ini saya ajari lampu kuning. Lampu kuning itu artinya kalau suasana terkendali aman berhentilah, tapi kalau terlambat gaslah secepat-cepat. Pasti bangun senang-senang, bangun langsung pergi ambil, masuk ikan terasi cabai, masukkan ke blender, sudah pakai pipet. Allah masih suka bikin. Nama itu semua adalah daripada Syahir Muhammad Aziz. Itu mikrofonnya hidup, kamera hidup apa sih? Hidup. Astagfirullah. Saya tak pernah ceramah begini. Biasa saja serius-serius saja. Itulah bersama mahasiswa ini. Jadi mudah lagi saya rasa. Nah, jadi kalian pahami itu yang namanya insaf itu lampu kuning. Jangan kalian berhenti. Kamu kok nggak puasa? Aduh, tadi malam aku bangunnya pas sirine. Sirine itu bukan lampu kuning, lampu merah. Boleh makan, silakan makan. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah. Selama ini sholat subuh berjamaah berat, tapi setelah dia Ramadan rajin. Kenapa? Karena terbangun sholat. Qobliyah subuh jangan sampai lupa. Qobliyah subuh. Selama ini sholat subuhnya bukan main, takbirnya bukan main. Allahu Akbar. Jam 7.15. Aduh, bangun jam 7, rapikan gorden, tutup, matikan lampu, biar suasana agak subuh benar. Orang tua ngintip dari jendela tengoknya. Alhamdulillah, anakku sekarang sudah rajin sholat duha. Dulu waktu di kampung cuma subuh aja, tapi sekarang duha. Habis itu si ibu pergi ke tempat kawannya, jumpa di tempat kawannya nanya, gimana sih kawannya anak ibu yang masuk UNRI itu? Itu kan bukan sekolah agama, UNRI itu kan bukan sekolah Islam. Yang kalau UIN dia, kalau UIN dia, ini fakultas teknik lagi. Gimana dia sekarang? Alhamdulillah bu. Walaupun dia fakultas teknik, dulu saya tahu dia cuma sholat subuh aja. Sekarang sholat duhanya pun pakai kurun. Kemarin saya tip jam 8 dia baca Quran. Allahu dinafi manadai. Mulailah air matanya sholat duha bagi kurun. Kira-kira masalah apa tuh? Entahlah. Apa saja itu. Habis itu siang. Inilah suasana yang genting luar biasa. Dari mulai pagi sampai petang, dari mulai subuh sampai maghrib, ini suasana luar biasa. Yang biasanya Masjid Agung An-Nur kosong ramai. Jam 1, jam 2, jam 1, jam 2 Masjid Agung An-Nur ramai. Masjid Ar-Rahman ramai, penuh macam ikan sarden semua tidur. Pertama terlentang tidur di meja agung. Habis itu miring ke kanan, tumpah air liur. Pas ke tempat orang sujud tarawih nanti malam. Tidur di masjid terlungkup air liur tumpah, haram. Makanya kalau kalian tak bisa menahan air liur, beli pampers anak kecil. Haram hukumnya menumpahkan air liur ke karpet masjid. Jangan tidur di masjid. Begitu dibangunkan, bangun, kenapa kalian tidur di masjid? Langsung dia bangun, membacakan hadis. Naumus shahim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadis. Hadis yang lain tak ada di awal, tapi khusus hadis tentang tidur ni. Naumus shahim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis itu dhaif. Hadis tidurnya orang puasa adalah dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan dalil hukum. Untuk fadhil amal boleh, tapi untuk hukum tak boleh. Islam tidak pernah mengajarkan. Mereka sudah pulang. Islam tak pernah mengajarkan ini. Pokoknya kita singkatkan saja. Pokoknya semuanya baik-baik, aman terkendali. Mudah-mudahan semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Lalu kemudian sampailah waktu sore jam 6, itu saat terkabulnya doa. Sekarang di Pekanbaru, kalau saya keluar rumah jam 6, itu jalanan macet. Kenapa? Orang jam 6 cari jajanan buka puasa. Padahal jam 6 itu duduk di rumah nunggu buka puasa. Adik-adikku yang perempuan, kalian punya duit lebih sedikit, buat 2 porsi. Nanti pulang ke rumah, pulang kampung libur,
2-3 pos. Untuk apa? Sedekah sama anak yatim. Sedekahnya jam berapa? Jam 6. Antar jam 6 makanan. Karena banyak juga orang kita sedekah. Sedekah jam berapa? Jam 10.30. Tolong kau antar ke sana daripada basi. Akhirnya disuap anak yatim lah bola itu. Asap mah kata dia, makan aja lah. 2 hari setelah itu dia pun disentri, mencret, meninggal di rumah sakit umum. Masuk koran MX, 3 anak yatim meninggal gara-gara bola basi. Saya tinggal di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, 4 kali Ramadan, tidak pernah masak. Kami mahasiswa Indonesia di Mesir masa kami kuliah 2.374 orang. Itu kalau sudah jam 6 sore turun semua. Kemah. Ini di dalam lapak ada kemah. Kemah ini khusus untuk buka puasa bersama, gratis. Menunya 3. Hari pertama ikan besar, ikan. Tak ada model ikan potongan besar. Hari kedua dagingnya tebal macam satu telepon. Bukan macam tempat kita dagingnya diiris tipis-tipis, pedasnya minta ampun. Hari ketiga ayam itu cuma potong 2, 1, 2. Bukan macam kita, tempat kita ayamnya dimutilasi. Sampai kita pun ragu, ini ayam apa kata? Ayam betul. Di sana ni begitulah tiap hari. Pokoknya kami dah tahu jadwal. Ini hari ini ayamnya di sini. Ini hari ini ikan ni. Hari ini daging. Begitulah kami waktu mahasiswa. Tapi tempat kita tak ada. Orang kita ni banyak kaya tapi pelitnya minta ampun. Mudah-mudahan dia mati membawa hartanya itu. Tak mau bersedekah, pelit bakhil. Maka itulah urutan Ramadan dari mulai. Satu yang ingin saya sampaikan terakhir, jangan jadikan Ramadan bulan bermalas-malasan. Karena Nabi tak pernah mengajarkan itu. Perang Badar tahun kedua terjadi hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan dari Madinah ke Badar 150 km. Bulan Ramadan. Nanti kalau adik-adik punya uang pergi umrah ke Mesir, ada kota di Mesir namanya 10 Ramadan. Ada apa dengan 10 Ramadan? Tanggal 10 Ramadan pembebasan Mesir dari Israel. Israel diusir pada tanggal 10 Ramadan. Spanyol itu direbut oleh Tarik bin Ziyad pada bulan suci Ramadan. Ramadan bulan pembebasan. Ramadan bukan bulan santai. Ramadan bukan bulan tidur siang. Tak pernah Nabi mengajarkan, sahabat, ayo kita tidur-tiduran aja dulu. Nanti bisa lebih halal baru kita perang. Bagaimana dengan Republik Indonesia? 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi sebetulnya kalau kita mau mendapatkan momen yang betul-betul proklamasi, itu mestinya diperingati 17 Agustus itu pada bulan suci Ramadan. Karena waktu itu Soekarno sedang puasa, Bung Hatta sedang puasa, Bung Tomo sedang puasa, yang mengirim bendera itu puasa, inspektur upacaranya puasa. Kalau kita peringati bulan 17 Agustus, momennya tak ketemu. Karena waktu dia kira sampingnya habis sarapan pagi lontong sayur. Jadi kalau mau betul-betul merasakan bagaimana proklamasi 17 Agustus 1945 itu musim puasa. Tapi alhamdulillah kita peringati bukan di bulan Ramadan. Karena kalau dibuat di bulan Ramadan payah panjang pinang. Belanda itu takut sama teriakan orang lapar. Bung Karno meneriakan Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya Allahu Akbar. Sultan Syarif Qasim di Siak Allahu Akbar. Orang lapar itulah yang teriakannya menggetarkan. Kalau orang kenyamanan bisa teriak kuat. Itu orang lapar yang buas itu yang membuat Belanda itu lari mentah-mentah. Itulah kaji kita tentang mengenai Sabiran dan persiapan datangnya bulan Ramadan. Mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.